Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Kesyandi Alumera Syaras, biasanya dipanggil Syara, dengan NPM 2551051. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang sumber hukum di Indonesia. Apa sih tujuan pembuatan video ini? Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan pengertian sumber hukum di Indonesia, jenis-jenisnya, dasar hukum yang mengaturnya, serta contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari, agar kita bisa lebih memahami bagaimana sih hukum bekerja di Indonesia. Pengertian umumnya, sumber hukum Indonesia itu adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau dasar terbentuknya hukum di Indonesia. Sumber hukum ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai acuan bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Sumber hukum Indonesia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, dan yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi dalam suatu aturan hukum. Hukum material ini berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai moral dan etika, agama, adat istiadat, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sumber hukum material ini tidak tertulis secara langsung dalam peraturan, tetapi tetap saja mempengaruhi pembentukan hukum. Sumber hukum formil ini adalah bentuk atau cara suatu aturan hukum memperoleh kekuatan mengikat secara resmi. Nah, jenis sumber hukum formil itu apa aja sih? Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang ini adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat seluruh warga negara. Yang dimana ini tuh menjadi acuan untuk kita membuat peraturan hukum di Indonesia. Jadi pihak yang berwenang tidak bisa lagi membuat aturan sesuka mereka, tetapi harus ada pedoman atau acuan, yaitu undang-undang tadi. Dasar hukumnya ada pada pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia itu adalah negara hukum. Yang kedua, ada kebiasaan atau hukum adat. Nah, hukum adat ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat. Biasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi itu? Adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan pada hakim masa kini. Semisal ada kasus yang belum ada pasalnya di dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim akan mencari kasus serupa dan menyelesaikan dengan cara jurisprudensi. Lalu yang keempat ada traktat. Traktat ini adalah perjanjian. Yang kelima ada doktrin. Doktrin ini adalah pendapat para ahli hukum yang diakui dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan atau penerapan suatu hukum. Contoh kasusnya nih, untuk suatu sidang perkara, hakim menggunakan undang-undang sebagai dasar utamanya. Namun, jika undang-undang tidak mengatur secara jelas, hakim dapat mempertimbangkan jurisprudensis untuk memutus perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum di Indonesia saling melengkapi dalam penerapannya. Jadi, kesimpulannya, sumber hukum di Indonesia merupakan dasar terbentuknya dan berlakunya hukum di Indonesia, baik yang berasal dari nilai-nilai masyarakat, mau yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, agar masyarakat mengetahui dari mana hukum itu berasal dan bagaimana hukum diterapkan sehari-hari di Indonesia. Dengan memahami sumber-sumber hukum, kita bisa menjadi warga negara yang lebih sadar hukum dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Sekian pembahasan materi hari ini. Bye-bye!